Kami dari kelompok 1 uji material bangunan kelas 2A konstruksi gedung. Kelompok 1 ini beranggotakan Saya Daran Al-Ghifari. Nama saya Afan Yoga Berlian Nazani. Nama saya Narzal Faizi. Nama saya Cindy Francisca Dewi. Nama saya Dewi Puspa Prema. Nama saya Dito Dameralangga. Saya Duyanti Krisna Samsiat. Nama saya Ervan Maulana Akbar. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu uji geser kayu. Saya di sini akan menjelaskan mengenai uji praktikum kuat geser kayu. Kuat geser kayu merupakan kemampuan kayu menahan beban-beban gaya luar yang mengakibatkan pergeseran atau tergelincirnya suatu bagian kayu dari bagian lain pada kayu. Dan di sini saya akan menampilkan salah satu contohnya, yaitu yang pertama ada geser melintang serat kayu, dan yang kedua ada geser searah serat kayu. Selanjutnya, kuat geser kayu biasanya lebih diperhatikan pada pasangan konstruksi. Salah satunya itu balok tarik konstruksi kuda-kuda. Nah, kenapa? Karena beban yang menahan balok melintang yang ditekan adalah ikatan balok tersebut. Jadi jika disambung, maka harus lebih diperhatikan sambungan balok tersebut. Nah, selanjutnya pergeseran dapat terjadi pada penyambungan balok apabila yang diterima itu beban merata. Jadi balok akan cenderung melendut dan batang akan tertarik pada satu sama lainnya. Dan di bawah ini merupakan salah satu contoh batang kayu yang tertarik. Saya akan melanjutkan presentasi rekan saya. Langsung saja kepada poin faktor yang mempengaruhi kekuatan kayu. Itu ada 4 poin, ada kadar air kayu, cacat kayu, pembebanan, dan berat jenis kayu. Nah, untuk ketentuan kecepatan pembebanan dibagi dua, ada kecepatan gerakan pembebanan yang dapat diukur dan ada kecepatan gerakan beban yang tidak dapat diukur. Untuk yang dapat diukur, kecepatan gerakan bebannya 0,6 mm per menit. Untuk kecepatan gerakan beban yang tidak dapat diukur, itu 5000 Newton per menit. Untuk menghitung kuat geser kayu, digunakan rumus seperti di bawah ini. P dibagi B kali H, yang mana P-nya itu beban uji maksimum dalam satuan Newton, H-nya itu tinggi benda uji dalam satuan milimeter, dan B-nya pun lebar benda uji dalam satuan milimeter. Nah, seperti berikut untuk ukurannya. Ini B-nya 50, H-nya juga 50. Lalu, acuan yang dapat kita gunakan untuk pengujian kuat geser kayu ini ada SNI 03 strip 3400 strip 1994, metode pengujian kuat geser kayu di laboratorium. Lalu, peraturan konstruksi kayu Indonesia, Nasional Indonesia 5 strip 1961. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan pada pengujian ini, yang pertama yaitu mesin uji geser. Mesin uji geser ini digunakan untuk memberi tekanan pada kayu yang akan kita jadikan benda uji. Lalu yang kedua ada alat pengukur waktu. Yang ketiga ada alat ukur yaitu jangka sorong, digunakan untuk mengukur dimensi kayu yang akan kita uji. Lalu yang keempat ada alat pengukur deformasi. Dan yang kelima ada alat tekan geser. Alat tekan geser ini digunakan untuk menahan kayu pada saat dilakukan penekanan oleh mesin uji geser. Dan yang terakhir yaitu kayu dengan ketentuan ukuran. Yang pertama, ketelitian ukuran penampang benda uji kurang lebih 0,25 mm. Lalu yang kedua, pengujian dilakukan pada bidang tangensial dan pada bidang radial. Dan yang ketiga yaitu kadar air yang terkandung dalam kayu maksimal 20%. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pengujian dari uji kuat geser kayu. Yang pertama yaitu persiapkan alat dan benda uji yang akan digunakan, di mana balok berukuran 50 x 50 mm. Yang kedua yaitu beri nomor atau kode pengujian, seperti tertera pada gambar.
Kode pengujiannya yaitu 2A TKGE 3 geser. Kode pengujian tersebut diberikan sebagai identitas dari bahan uji atau sampel uji. Karena bahan uji pada uji kuat geser ini ada 3 buah kayu, maka dibedakannya dengan memberikan kode pengujian tersebut. Yang ketiga yaitu ukur benda uji dengan menggunakan jangka sorong. Seperti yang terdapat dalam video, maka akan didapatkan lebar 50 mm dan tinggi dari kayu 50 mm. Yang keempat yaitu letakkan dan pasang benda uji pada alat tekan geser. Seperti dalam video, itu merupakan alat tekan geser, lalu kayu dimasukkan ke dalamnya, dan di situ merupakan tempat kayu diletakkan, dan tuasnya diputar sesuai dengan ukuran kayu, di mana tuas tersebut digunakan untuk menekan kayu agar kayu tidak jatuh. Yang kelima yaitu beri beban dengan kecepatan gerak beban secara tetap berdasarkan ketentuan dari SNI yang sebelumnya telah dibahas. Sesuai dengan video, di mana mikrometer mesin harus dalam keadaan 0, lalu nyalakan mesin pada tombol hijau, maka kayu tersebut akan diberi beban dengan kecepatan gerak beban secara tetap, dan dilihat dari alat ukur deformasi, maka akan didapatkan nilai beban maksimum atau P dengan satuan Newton. Setelah selesai, maka jangan lupa untuk mematikan mesin dengan tombol merah. Selanjutnya, untuk catatan, di mana pengujian kuat geser kayu ini dilakukan pada 3 buah kayu atau 3 buah sampel, agar hasil yang didapatkan menjadi lebih akurat. Selanjutnya yaitu data pengujian dan hasil dari perhitungan. Di sini ada tabel yang berisi nomor sampel kayu 1, kayu 2, dan kayu 3, di mana masing-masing kayu memiliki ukuran penampang benda uji yang berbeda-beda seperti yang tertera dalam tabel, dan untuk beban geser masing-masing kayu juga berbeda, di mana kayu 1 diberikan beban geser 5 kN, kayu 2 8 kN, dan kayu 3 diberikan beban 9 kN. Untuk perhitungan kuat geser kayu dilakukan dengan menggunakan rumus Fs sejajar serat sama dengan P atau beban geser per A atau luas penampang kayu. Untuk kuat geser kayu 1, 509,85 didapatkan dari beban geser 5 kN dikalikan 101,97 menjadi 509,85 kg. Dan untuk kuat geser kayu 1 didapatkan hasil 21,59 kg per cm². Untuk kuat geser kayu 2 pun sama menggunakan rumus seperti pada kayu pertama, yaitu P per A. Dan untuk perhitungan kuat geser kayu 2 didapatkan hasil 32,6304 kg per cm². Untuk kayu 3 didapatkan hasil 38,8548 kg per cm². Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa benda uji termasuk kelas kuat kayu 4 karena nilai kuat kayu berada di antara rentang 23,89 sampai 40 kg per cm², di mana kelas kuat kayu tersebut didapatkan dari tabel kuat geser kayu menurut PKKI 1961. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu uji kekerasan kayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji kekerasan kayu. Nah, kekerasan kayu itu merupakan kekuatan kayu untuk menahan beban sebesar 1 cm persegi. Nah, kayu tersebut ditekan dengan mesin penekan sampai bola baja dengan diameter 1,13 cm masuk ke kayu sedalam setengah dari diameter bola baja tersebut. Nah, semakin padat suatu kayu, maka dapat dikatakan bahwa kayu tersebut keras dan kekuatannya pun semakin tinggi. Nah, untuk rumus kekerasan kayu tersebut bisa menggunakan kekerasan kayu sama dengan
P atau beban sebesar 1 cm persegi dari kayu tersebut dibagi A0 atau luas bola baja atau bisa dikatakan 100 cm persegi. Untuk acuan yang dapat digunakan bisa dilihat di SNI atau Standar Nasional Indonesia nomor 036842 tahun 2002 tentang metode pengujian kekerasan kayu, atau bisa juga dilihat di Peraturan Konstruksi Kayu Indonesia Nasional Indonesia I5 1961. Untuk alat dan bahan yang digunakan itu menggunakan yang pertama mesin tekan untuk menekan kayu, lalu jangka sorong untuk menghitung dimensi dari kayu tersebut, lalu oven untuk memanaskan kayu, timbangan untuk mengukur berat dari kayu tersebut, lalu proving ring untuk mengkalibrasi, lalu ada kertas dan pulpen untuk mencatat hasil pengukuran, lalu yang terakhir itu kayu 5x5x15. Di sini saya akan jelaskan pengujian dari uji kekerasan kayu. Untuk pengujiannya sendiri, langkah awal dari pengujiannya yaitu persiapkan kayu dengan ukuran 5x15 cm dan diukur menggunakan jangka sorong. Yang kedua, tentukan arah benda uji tersebut, aksial, radial, dan tangan sialnya. Selanjutnya, letakkan benda uji pada bagian permukaan aksial pada alat tekan. Baik, langkah selanjutnya yaitu atur titik potong permukaan tepat di bawah konus dan atur dial beban awal harus di 0. Kemudian, putar alat tekan hingga konus masuk ke dalam permukaan bahan uji sedalam setengah dari luasnya. Lalu spesimen yang dipilih diletakkan di atas meja penyangga dan ketinggiannya disesuaikan dengan roda tangan yang berputar. Beban yang akan diterapkan pada spesimen diatur dengan mengatur knop. Selanjutnya, terapkan beban yang dipilih dengan menekan tombol hijau selama 2 hingga 3 detik hingga lampu merah menyala. Gambar kesan sekarang terlihat jelas di layar. Ukur panjang diagonal dalam arah X, lalu ukur juga panjang diagonal dalam arah Y. Catat besar beban yang ditunjukkan dial beban pada saat konus masuk ke dalam permukaan sedalam setengah dari diameter konus. Putar kembali alat tekan manual tersebut untuk mengambil kayu. Lakukan cara yang sama pada arah radial dan tangan sial yang sudah diberi tanda. Selanjutnya, data dan perhitungan. Untuk datanya sendiri, lebih baik kita memasukkan ke dalam tabel data benda yang telah diuji agar lebih mudah untuk membacanya. Kita ambil contoh kayu jenis Borneo dari kelompok 1. Untuk arah radial, ukuran penampang benda ujinya dalam satuan mm, lebarnya adalah 48,7 dan panjangnya 149,90, dan beban tekannya dalam satuan divisi adalah 75 dan 51. Untuk catatan, satu divisi itu sama dengan 4,75 kg. Untuk selanjutnya, arah tangan sial. Ukuran penampang benda ujinya dalam satuan mm adalah lebarnya 48,7, panjangnya 149,74, dan beban tekannya dalam satuan divisi 57 dan 54. Selanjutnya, untuk arah aksial, ukuran penampang benda ujinya dalam satuan mm, lebarnya 48,7 dan panjangnya 48,7 juga. Beban tekannya 56 dan 49 divisi. Untuk data-data selanjutnya bisa dilihat seperti di PowerPoint. Data dan perhitungan. Dari data hasil pengujian diketahui beban tekan atau divisi dari masing-masing arah radial, tangan sial, dan aksial. Beban tekan atau divisi ini diperlukan untuk menghitung kekerasan kayu. Yang pertama, menghitung kekerasan dari arah radial. Dapat dilihat hasil perhitungan radial 1 sampai dengan radial 6. Hasil perhitungan tersebut kemudian dihitung rata-ratanya. Untuk rata-rata nilai kekerasan arah radial adalah 274,71 kg per cm². Perhitungan kekerasan arah tangan sial dengan rumus yang sama.
Kemudian didapatkan rata-rata nilai kekerasan arah tangan sial yaitu 260,46 kg per cm kuadrat. Sama halnya dengan perhitungan kekerasan arah aksial. Didapat rata-ratanya yaitu 254,13 kg per cm kuadrat. Dari hasil perhitungan didapatkan nilai kekerasan arah radial 274,71 kg per cm kuadrat. Untuk arah tangan sial 260,46 kg per cm kuadrat. Lalu untuk arah aksial 254,13 kg per cm kuadrat. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat.